Di sini aku bakal menyampaikan sebuah cerita tentang lansia narapidana kasus ITE. Waduh, kira-kira kayak gimana ya guys? Jadi, orang yang bakal aku ceritain di video ini itu berinisial A dan usianya itu udah 73 tahun. Dulu bapaknya ini pernah ikut sekolah Romo, tapi itu nggak bertahan lama karena bapaknya tuh ngelanggar sebuah peraturan di sekolah tersebut yang akhirnya berujung dipecat. Nah karena hal ini, bapaknya tuh jadi stres dan malu gitu, terus akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Selama di luar negeri, bapaknya ini bekerja sebagai seorang supir. Nah, bapaknya itu di luar negeri kurang lebih 43 tahunan. Jadi lumayan cukup lama. Nah terus kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan temennya. Nah perusahaan temennya ini kayak semacam sebuah perusahaan sewa mobil. Suatu hari si bapak ini tuh ketemu sama seorang wanita yang sudah janda tapi kaya raya. Nah, semakin hari itu mereka semakin dekat, mereka saling cerita, saling ngobrol, dan bahkan mereka itu sempat beberapa kali melakukan perbuatan yang terlarang. Dan si wanita ini tuh suka sama si bapak dan menuntut untuk menikahinya. Tapi si bapak ini gak mau, karena dia menganggap bahwa semua ini tuh hanya untuk senang-senang aja. Jadi si bapak ini menolak untuk menikahi si wanita itu. Si bapak ini tuh dipaksa terus guys sama si wanita itu. Jadi dia maksa-maksa agar si bapaknya ini mau menikahinya. Tapi bapaknya ini tetap teguh sama pendiriannya. Dia nggak mau menikah. Karena si bapaknya ini nolak dulu, si wanita itu tuh akhirnya menggunakan cara dengan mengirim sebuah video yang isinya tuh mereka sedang melakukan perbuatan yang terlarang gitu, dikirim ke bapaknya melalui WA. Dan captionnya tuh kayak intinya minta dinikahin gitu, tapi bapaknya tuh tetap nggak mau dan ngirim balik videonya ke si wanita tersebut. Terus lama-lama si wanita ini tuh geram, dia kesel. Akhirnya dia ngelaporin bapaknya ke polisi atas kasus penyebaran video asusila di WA. Nah, jadi pesan yang dikirim bapaknya tadi, pesan berisi video itu di SS sama si wanita ini, terus di-storyin ke polisi gitu. Nah terus bapaknya ini ditangkap di tempat kerjanya. Dia ngerasa shock gitu kan, kenapa aku ditangkap, emang aku salah apa? Terus polisinya tuh tetap kekeh buat nangkep dia. Akhirnya bapaknya pasrah dong, gak bisa apa-apa. Terus ikut ke kantor polisi dan bapaknya dinyatakan terjerat kasus ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 1, dan dikenai sanksi pidana selama 2 tahun 8 bulan. Dan saat ini sudah menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan. Nah pas waktu awal masuk lapas itu bapaknya ngerasa sedih, kesal, tapi bapaknya tuh nggak mau berlarut-larut lama dalam kesedihan itu. Jadi bapaknya terus berusaha untuk membuat dirinya itu enjoy di situ dan menganggap kalau hukumannya ini adalah masa cutinya setelah bekerja bertahun-tahun. Bapaknya ini tipe orang yang kalau diajak ngobrol tuh enak gitu. Bahkan pas waktu ngobrol sama saya itu dia pakai bahasa campuran, bahasa Indo sama Inggris. Kalau lagi luang gitu bapaknya tuh suka nimbrung-nimbrung ngobrol gitu sama penjual, sama tahanan, petugas, atau bahkan sama pengunjung. Beliau itu kan nggak pernah dikunjung sama keluarganya, jadi kadang tuh kalau ada pengunjung lain yang nggak mau nemuin, bapaknya nih yang nemuin si pengunjung itu. Tiap pagi itu bapaknya selalu menyempatkan untuk jogging dan juga berdoa ke gereja. Dan setiap sebelum tidur, bapaknya selalu menyempatkan untuk membaca kitab. Oke guys, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita bapaknya. Dan terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu. Bye-bye.